Yeah, there's no victorious class in society either. But isn't it enough that there are always fools who believe that they can reform the world and who dislocate their hips trying? Hai semuanya, selamat datang di Maksas, Makna Sastra Podcast, karya mahasiswa-mahasiswi Sastra Jerman Universitas Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini, perkenalkan dulu nih, nama gue Josephine Permata Uli atau yang bisa dipanggil Uli sebagai mahasiswi sastra Jerman di Universitas Indonesia angkatan 2020. Nah, di Maksas ini mau ngapain aja sih? Di sini kita bakal cerita-cerita, bincang-bincang atau bisa disebut dengan berdiskusi mengenai karya-karya sastra yang sudah ada. Nah, pastinya karya sastra itu gak dibuat asal-asalan, pasti punya tujuan, punya maksud, dan punya makna yang bakal kita kulik bareng-bareng nih di Maksas Podcast. Oke, untuk diskusi kali ini, gue gak sendirian doang nih, friend. Gue bareng sama 2 orang temen gue yang bisa dibilang tampan-tampan lainnya dan menarik ya. Mungkin kepada teman-temanku bisa memperkenalkan diri dulu. Mungkin kita mulai dari abjad A kali ya. Oke, halo semuanya. Kenalin nama gue Fauzan. Teman-teman di sini bisa manggil gue Ojan juga. Dan kali ini gue bakal ditemenin juga nih sama satu teman gue lagi, yaitu gue Robi. Ya, Bi, kenalin boleh nih, Bi. Halo, thank you Jan introduction-nya. Halo semuanya, nama gue Robi, sama ya. Gue sama yang lain, sama dari Sastra Jerman. Oke. Wah, dari suaranya aja nih udah terdengar nih ya kalau mereka berdua ini tuh, wah, gak usah diragukan lagi deh untuk diajak berdiskusi. Oke, friend, daripada berlama-lama lagi nih, terlalu banyak basa-basi, kita langsung aja nih masuk ke karya sastra yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Jadi di sini gue dan teman-teman gue ingin membahas mengenai sebuah cerita pendek karya Louis Reinser. Cerita pendek ini cukup menarik ya. Judulnya itu adalah Jacob Struggle. Waduh, jadi bisa dibilang ini adalah sebuah cerita pendek dari kumpulan cerita-cerita yang ada nih, friend. Dan untuk judul ini tuh ada di chapter 4. Oke, kita gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi, friend, yang udah kalian dengar di awal tadi itu adalah sedikit cuplikan dari cerita pendek yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi singkatnya, cerita pendek ini itu bercerita tentang seorang wanita bernama Barbara yang tiba-tiba datang ke rumah seorang laki-laki yang disebut-sebut sebagai ayah dari Martin Weiden. Nah, dia ini adalah seorang pemilik perusahaan di zaman itu, friend. Dan rumahnya dia ini tuh tanpa nama, tanpa nama pelang nama di pintu masuknya, tapi si Barbara ini bisa masuk. Yang berarti Barbara ini memang sengaja dan mempunyai niat untuk datang ke rumah itu. Jadi maksudnya ya dia bukan datang tanpa tujuan gitu ya. Mungkin memang dia pada awalnya ingin bertemu dengan Martin Weiden yang disebut-sebut dan diasumsikan oleh ayahnya sebagai kekasih atau kerabat dekatnya. Namun ternyata Martin Weiden itu tidak ada, sehingga terjadilah percakapan yang cukup menarik antara Barbara dengan ayah dari Martin Weiden. Oke, friend, jadi ada satu yang pengen gue ceritain dikit nih dari menariknya cerita pendek ini. Cerita pendek ini tuh ditulis penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi bisa dibilang mungkin ini monolog mungkin ya, atau apa mungkin ya, karena terlihat jelas bahwa cerita pendek ini tuh
berasal dari point of view satu orang, yaitu ayah dari Martin Weiden. Dan ya kita harus benar-benar menyaksikan dengan seksama, harus mencermati dulu nih, kira-kira si Barbara ini tuh pendapatnya apa aja sih? Jadi kita tidak bisa memaknai secara langsung apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh Barbara ini. Kita harus melihat melalui point of view dari ayahnya Martin Weiden. Oke, mungkin itu kayak pengenalan singkat aja dari gue tentang cerita pendek yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya nih, gue pengen minta pendapat teman-teman gue yang ada di sini nih. Gimana sih menurut kalian? Mungkin dari Gorobi dulu kali ya. Tadi kan gue kayak bingung gitu, kayak ini kenapa sih cerita pendeknya itu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan gitu? Iya, jadi tuh ceritanya ya bisa secara simpel ya banget ya, bisa dibilang konversasi lah antara bapaknya Martin dengan Barbara. Jadi Barbara ini kan ya seperti yang dibilang tadi ya, kerabat, bisa dibilang kekasih, bisa dibilang temennya Martin. Jadi tuh di antara dua orang ini punya konversasi yang sangat heated, dan akhirnya mereka punya point of view yang berbeda kan. Antara ada yang satu bisa dibilang dari kaum borjuis atau bisa dibilang kapitalis ya, dan Barbara yang termasuk dari kaum pekerja atau proletar atau kaum buruh. Nah, perbedaan mereka, cara berpikir mereka ini tuh dibahas di cerita ini. Kalau menurut temen gue nih satu lagi, gimana Jan ceritanya? Oke, jadi tadi gue setuju banget sama apa yang dijelasin sama gue Robi, tapi mungkin gue mau nge-highlight hal yang penting banget nih tentang gimana mereka menggambarkan kekayaan dan juga kemiskinan gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari kekayaan ini, gue ngelihat bahwasannya memang direpresentasikan oleh ayahnya Martin gitu ya. Tapi kalau untuk Barbara sendiri mewakili dari kaum buruh, sesuai apa yang Robi bilang tadi gitu. Selain itu, yang perlu di-highlight adalah antara generasi tua dan juga generasi muda nih. Barbara sebagai generasi muda yang memang idealismenya sangat tinggi, dan juga bapaknya Martin yang punya idealisme sangat beda gitu. Jadi mereka memang sudut pandangnya udah beda banget gitu. Jadi kalau menurut gue memang kita bukan cuma highlight dari segi dari kekayaan dan kemiskinan, tapi juga mungkin dari umurnya sih. Jadi kayak gimana semangat antara generasi tua dan juga generasi muda. Nah mungkin kalau misal untuk highlight itu lebih lanjut, bisa banget nih kita bakal tanya jawab satu sama lain. Mungkin sekarang gue bakal alihin dulu ke Uli dulu gitu ya. Mungkin kayak ada kali yang bisa nih jelasin sama kita berdua. Oke. Thank you buat pendapat awalnya ya tentang cerita ini tuh gimana sih. Tadi udah sempet disinggung-singgung sedikit nih ya tentang borjuis, tentang buruh, tentang kaum tua, kaum muda. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dari hal-hal tersebut gitu. Daripada kita udah masuk terlalu dalam diskusi kita, taunya friend-friend di rumah ini gak tahu maksudnya itu apa. Jadi mungkin gue akan menjelaskan juga secara singkat ya. Jadi apa yang terjadi di dalam cerpen ini itu adalah sedang adanya kondisi di mana perusahaan swasta yang menguasai wilayah tersebut atau yang biasa disebut dengan kapitalisme. Nah, dalam kapitalisme ini terdapat dua kaum seperti yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah borjuis. Jadi namanya juga perusahaan, namanya juga penguasa, pasti ada bos-bosnya kayak yang mempunyai alat-alat produksinya, yang mempunyai sistem manajemennya, yang mempunyai pabriknya gitu, dan hal-hal lain itu dinamakan dengan kaum borjuis. Jadi kaum borjuis ini bisa dibilang masyarakat yang berasal dari golongan menengah ke atas atau kelas atas atau kelas menengah tinggi sekalian gitu. Nah, dalam sebuah pabrik atau sebuah perusahaan tidak mungkin juga cuman atasan doang yang bekerja, pasti harus ada buruh-buruh di bawahnya yang bekerja atas. Jadi ya kaum borjuis ini mempunyai kekuasaan untuk A, B, C, D, F, G, lalu buruh ini yang melakukannya.
Nah, jadi buruh ini tuh kalau kita ambil definisi dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, buruh itu adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain itu ya berarti bukan hanya uang, bisa berupa yang lainnya. Oke, cukup terlihat ya definisi dan perbedaan antara buruh dan borjuis. Jadi di cerita ini pun, kalau kita melihat kenapa dia membuat sebuah cerita di mana ayahnya si Martin Weiden ini banyak berbicara atau banyak pertanyaan, ia bisa dibilang, gue ingin menggabungkan dua pendapat antara Guru dan Fauzan bahwa di sini ingin ditonjolkan atau ditampilkan bagaimana sih sifat dominasi yang dipunya oleh kaum borjuis, yaitu ayahnya si Martin Weiden. Di mana dalam cerita ini bisa dibilang ya dia suka mengunderestimate apa yang disampaikan oleh si Barbara gitu. Mulai dapat terlihat dari ekspresinya, dibilang dia suka pandangan dia itu mengejek lah, dibilang pandangan dia itu pandangan kasihan lah dan segala macamnya. Terus juga di sini dibilang bahwa iya ayah dari Martin ini ya dia bos, dia punya perusahaan gitu. Dan gue mungkin mau nanya lagi nih ke teman-teman gue, ke Guru dan Fauzan. Menurut kalian sebesar apa sih gap antara kaum borjuis dan kaum buruh yang kalian temukan dalam cerita ini gitu? Mungkin bisa disampaikan lebih mendalam gitu. Mungkin boleh dari temen gue Fauzan dulu. Oke, mungkin kalau dari gue untuk gambarin gapnya itu ya. Jadi kalau misalnya dibilang gap sebenarnya mungkin nggak bisa terlihat secara langsung gitu. Tapi kalau misalnya dari gue sendiri dijelaskan melalui percakapan dari bapaknya Martin gitu. Menjelaskan kalau misalnya dia tuh punya berbagai macam source ataupun sumber pekerja gitu yang sangat banyak, mungkin ribuan pekerja gitu yang memang udah dia hidupin dari usaha yang dia punya gitu. Jadi menurut gue kayak itu udah nunjukin bahwasanya ada ribuan banding dengan satu orang gitu. Jadi itu cukup gede gitu gapnya gitu. Tapi mungkin kalau dari gue sendiri, kalau dari kesenjangan itu, menurut gue nggak terlalu kelihatan sih kalau misalnya secara nyata, karena menurut gue itu cuma banyak pandangan ataupun dominasi dari Bapak Martin aja yang memang sebenarnya kayak nggak ada pertanyaan sama sekali dikasih sama Barbara ataupun penjelasan dari Barbara. Jadi dari gue sendiri kesenjangan itu nggak terlalu terlihat gitu kalau misalnya di sini gitu. Tapi kalau misalnya dari pandangan lain gitu, gue ngelihat bahwasanya nih Bapak pengen nunjukin bahwasanya Barbara ini anak muda datang ke sini terus tiba-tiba pengen melakukan suatu perubahan gitu, ngelakuin suatu perubahan yang kayak oke, gimana kalau misalnya seandainya tempat ini diganti jadi tempat yang suportif terhadap kaum buruh gitu dan fokus kepada sosialisme kayak gitu-gitu segala macam. Tapi kalau menurut gue sendiri cukup realistis kalau misalnya seandainya apa yang dikatakan oleh bapaknya Martin gitu, karena memang tidak semudah itu untuk mengubah dari konsep kapitalisme yang ada di sekitar dia terus tiba-tiba langsung mau diubah jadi sosialisme gitu. Karena menurut gue dalam suatu tempat itu pasti ada yang namanya kapitalisme, itu pasti ada, sosialisme juga pasti ada, tapi itu memang kayak penggambarannya jauh lebih dari cuma teori doang gitu. Jadi menurut gue kayak secara jelas masih belum ada kelihatan kalau misalnya dari karya ini, kalau menurut gue gitu. Mungkin kalau misalnya Gorobi bisa ngasih pandangan itu. Iya, terima kasih Jan. Kalau menurut gue sih itu ya, perbedaannya yang sangat jelas ada satu di cerita ini. Barbara tuh ditanya sama bapaknya Martin, kamu nggak punya nama keluarga ya? Nah, nama keluarga ini nih, kan itu termasuk status ke nobility lah bisa dibilang ya. Kalau punya nama keturunan berarti
Nah, keturunan dari kerajaan lah, keturunan dari apa, berarti otomatis punya kekayaan kan. Nah, itu ya kesenjangan yang gue bisa lihat dari cerita ini. Dan sebelumnya gue juga pengen jelasin sih, atau pengen ngasih tahu ya tentang Louise Reinzer itu nih yang menulis cerita ini. Louise Reinzer tuh kayak dia tuh political activist ya. Dia tuh malah dia hidup saat zaman Nazi, saat Perang Dunia II. Dia tuh sampai ditangkap sama Nazi karena dibilang menyebar propaganda anti Jerman. Itu akhirnya dia masuk concentration camp atau masuk Auschwitz. Nah, setelah Perang Dunia II selesai, setelah itu bla 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 selesai, dia tuh jadi penulis, jadi political activist. Dan kalau tentang kapitalisme sosialismenya juga setuju sih gue sama Ojan. Kalau dari dunia nyata emang kelihatan banget sih kesenjangannya antara kaum borjuis atau kaum yang punya kekayaan sama kaum yang punya kaum pekerja ya, atau kaum proletar. Karena kalau secara dasar nih, kaum proletar dan kaum borjuis tuh tujuan mereka beda ya. Kalau kaum borjuis yang punya kekayaan yang pengen biaya produksi mereka sekecil-kecilnya dan bisa dibilang ya bisa mengeksploitasi pekerja, dan pekerja ini ya pengen gaji yang bagus, pengen dapat benefit ya banyak dari perusahaan. Nah, kalau yang lain gimana? Kayak pandangan sosialisme atau kapitalismenya Jan yang digambarkan dari cerita ini. Kalau menurut lu gimana? Kalau dari gue sendiri sebenarnya udah cukup jelas sih apa yang kita udah gambarin. Tetapi mungkin ada highlight lagi yang mungkin pengen gue tambahin. Tadi mungkin belum sempat dijelasin, yaitu tentang generasi muda sama generasi tua gitu. Generasi tua itu dia punya idealisme dia sendiri gitu. Memang yang sudah terbentuk karena juga pengalaman gitu, pengalaman hidup yang jauh lebih banyak daripada kaum muda gitu. Tapi terlepas daripada itu, jelas semangat yang dipunya sama Barbara untuk mengubah kondisinya. Kalau misal digambarkan oleh ayahnya Martin tadi, itu menunjukkan bahwasanya generasi muda tuh punya semangat yang jauh lebih tinggi untuk membuat suatu kebaikan, karena mereka jelas udah beradaptasi dengan zaman yang berbeda gitu. Karena zaman antara generasi tua dan generasi muda tentu berbeda gitu. Bagaimana cara mengatasinya juga tentu berbeda gitu. Tapi kadang generasi muda ini menurut gue kayak tidak terlalu realistis gitu, walaupun dia sangat optimis gitu. Jadi menurut gue kadang kita memang harus ngelihat sisi-sisi yang memang harus realistis gitu. Kayak misalnya kita nggak bisa ngubah keadaan dari kapitalis dalam satu hari tiba-tiba mau jadi sosialis, itu tiba-tiba itu adalah satu hal yang sangat sulit bagi gue. Tapi jelas kalau dari gue sendiri membahas tentang ideologi, kita mau ke kapitalis ataupun kita ke sosialis, itu memang tergantung sama negaranya gitu. Karena menurut gue memang itu menyesuaikan juga dengan tempatnya gitu. Karena kayak misalnya contoh kita di Indonesia memang fokus pada demokrasi gitu, kita juga memegang kuat kalau misalnya kebebasan untuk semua orang tuh dipegang gitu. Tapi kalau misalnya seandainya kita balik lagi ke negara misalnya Tiongkok gitu kan, mereka lebih ke komunisme gitu, tapi mereka nggak sepenuhnya komunisme, memang mereka cukup otoriter gitu, tapi memang secara waktu dalam 40 tahun mereka bisa berkembang dengan pesat gitu. Kalau misalnya kita membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia nyata gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya seandainya kapitalis pada sosialisme sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi yang perlu di-highlight di sini adalah gimana kita bisa mengatasi masalah dari kaum buruh itu. Walaupun lo megang komunisme, gimana sih lo bisa maksain kalau misalnya kaum buruh bisa hidup dengan layak. Lo tinggal di negara komunis, gimana lo bisa mastiin bahwa kaum buruh bisa hidup dengan layak. Lo tinggal di negara yang sosialis, tapi lo bisa mastiin kaum buruh hidup
hidupnya bisa tentram dan damai gitu. Itu yang perlu dipastiin sekarang gitu. Jadi itu yang perlu kita jaga momentumnya. Jadi nggak ada masalah tentang sosialisme dan kapitalisme gitu. Tapi yang perlu di-highlight adalah gimana cara kita ngasih power ke buruh, gimana kita bisa ngilangin stigma bahwa buruh itu tidak punya power, bahwa buruh adalah orang yang terbelakang. Itu yang perlu, menurut gue, perlu diselesaikan gitu. Mungkin kalau dari teman-teman boleh banget. Gue sih Mungkin kalau dari gue mungkin itu sih. gue sih setuju banget ya sama Ojan kalau dibilang perubahan tuh nggak bisa langsung besok berubah. Jadi itu kayak ada prosesnya lah kan pasti. eh gue sih kalau pandangan gue sih agak beda ya karena atau antara kapitalisme sama sosialisme. Kata gue tuh kapitalisme menurut gue ya sistem yang nggak humane lah, nggak mementingin kepentingan orang banyak, lebih mentingin kepentingan orang yang kaya, orang borjuis yang punya means of production. Jadi itu sebenarnya kita semua nih itu kaum proletar ya, kecuali kalian punya 1 miliar ya. Kemudian bisa dilihat juga ya apa namanya perbedaan-perbedaan gap ya antara kaum pekerja dengan kaum borjuis yang sangat ya material conditionnya lah sangat berbeda banget. Yang satu kapitalisme mementingkan profit atau keuntungan, makanya dia ya bisa dibilang juga dari ceritanya yang sampai membuat pabrik dan karena mengeksploitasi sumber daya alam jadi lingkungannya jadi tercemar atau gimana. Terus sosialisme tuh terakhirnya dari saya sosialisme intinya tuh giving the power to the worker ya. Jadi ya kepentingan 99% daripada kepentingan 1% yaitu kepentingan kaum borjuis. Ya, gue balikin ke Uli. Oke, cukup menarik ya pembahasan kita pada kali ini. By the way, gue juga setuju sama kalian berdua. Terutama pertama gue setuju sama Ojan dulu deh, Fauzan. Dimana kalau kita kaitkan dengan masa kini, anak muda zaman sekarang tuh memang kurang memperhatikan sama yang namanya proses. Mereka terlalu terbiasa hidup di dunia yang serba instan. Jadi kaum-kaum muda ini tuh karena sudah terbantu dan terfasilitasi oleh teknologi-teknologi dan ilmu pengetahuan yang tentunya sudah semakin berkembang, semakin hari, mereka tuh melihat suatu perubahan itu tidak dari jangka yang panjang gitu, kayak maunya cepat, maunya instan gitu. Padahal ya di dunia ini apalagi merubah suatu sistem di wilayah yang besar itu nggak bisa banget dengan waktu yang sebentar. Nah makanya kalau kita ngomongin juga soal power, tadi gue highlight soal power, memang terlihat jelas banget ya. Kita balik lagi ke cerita mungkin ya, dimana di sini ayah dari Martin Wayden ini itu dia benar-benar membuat statement atas power yang dia punya gitu. Dimana di sini dia berkata kalau misalnya dia telah membuat pabrik yang telah memberikan perlindungan bagi rakyat-rakyat, bagi masyarakat yang pengangguran, kelaparan, kedinginan, dimana di sini bisa dilihat kecongkakan dari dia sebagai pemilik pabrik, dimana dia bisa memberi makan beribu-ribu orang. Sebenarnya ya nggak salah sih ya di sini karena emang itu yang terjadi di saat itu gitu. Dan ya tanpa adanya kaum borjuis itu ya belum tentu semua masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena di dunia ini emang semuanya butuh uang gitu ya. Mungkin untuk next topik ya gue pengen nanya nih pendapat ke teman-teman nih. Jadi kenapa sih kalau kita lihat di cerita-cerita antara kaum buruh atau kaum borjuis itu terdapat gap di mana jadi kaum buruh atau pekerja ini tuh bisa dibilang bekerjanya lebih rodi gitu ya, kerjanya membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih lama dibanding dengan para penguasa-penguasanya gitu. Tapi untuk gaji, untuk salary
itu pasti lebih besar, berkali-kali lipat itu atasannya gitu atau penguasanya gitu. Di sini kalau misalnya menurut gue sendiri, itulah yang dinamakan sama privilege gitu, nilai value dari sebuah posisi di sebuah perusahaan atau di sebuah wilayah gitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri itu gimana sih gitu? Dan apakah yang selama ini terjadi dari entah itu masa lalu, entah itu masa sekarang, mengenai perbandingan feedback yang cukup besar antara kaum buruh dan kaum penguasa-penguasa ini tuh, menurut kalian sendiri tuh gimana gitu? Apakah selama ini sudah worth it dan sudah sangat sesuai gitu dengan apa yang mereka berikan kepada apa yang mereka pekerjakan gitu, atau bagaimana? Ini Um, Gorobi dulu bisa. Kalau menurut gue dalam sistem kapitalisme tuh susah gitu. Karena soalnya hard work itu nggak sama dengan misalnya gaji lebih banyak. Karena ya bisa dilihat yang berkuasa siapa. Kaum borjuis, kaum kapitalisme yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Misalnya kalau gue dari gambaran dari gue ya, kapitalisme atau perusahaan itu sama aja kayak ya bisa dibilang sistem otoriter lah di dalam perusahaan itu. Karena misalnya lu nggak bisa kerja lagi atau lu misalnya sakit, nah itu merugikan perusahaan. Ya lu tinggal dipecat. Lu tuh dilihat sebagai aset doang oleh perusahaan, bukan sebagai, bisa dibilang sebagai manusia lah ya. Nah terus kalau di sistem sosialisme ya, kalau dari pandangan gue, dia tuh lebih humane sistemnya. Karena ya bisa dibilang power tuh, worker tuh punya power, punya kekuatan lah lebih banyak daripada dari sistem kapitalisme. Dari sistem sosialisme tuh worker bisa tawar menawar dengan perusahaan, gaji mereka mau berapa misalnya atau gimana kan. Soalnya di kapitalisme itu menetap gajinya kan. Misalnya perusahaan hari ini tahun ini naik 10%. Nah, kalau di sistem kapitalisme tuh sama aja gajinya kaum buruh tuh. Kalau di sosialisme tuh pengen pekerja tuh kayak dapat kalau perusahaan untung, pekerja juga untung. Jadi tuh motivasinya lebih positif daripada motivasi yang ada di kapitalisme. Kapitalisme tuh motivasinya, kalau gue nggak kerja, ya gue mau makan gimana? Gue pengen tidur di mana? Nggak punya rumah. Jadi kalau sosialisme tuh, lu jadi peduli sama perusahaannya. Misalnya kalau lu kerja di McD, mau nggak, kalau lu dalam sistem kapitalisme, ya lu mau nggak mau harus bekerja di situ. Kalau nggak kerja, lu nggak dapet duit, nggak dapet gaji. Nah, misalnya terus kalau di sistem kapitalisme dari gambaran kalau di sistem sosialisme dari gambaran gua. Misalnya lu punya, you have part of the company. Misalnya lu punya sekian persen lah. Lu jadi peduli kan? Jadi lebih peduli sama perusahaannya. Jadi lebih peduli sama perusahaannya, jadi lu pengen bersihin kamar mandinya lah, bla bla bla. Jadi lu motivasinya untuk mengembangkan perusahaannya tuh lebih tinggi, dan lu hard work lu tuh, your hard work gets paid. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya, antara perbedaan sistem kapitalisme dan sosialisme di kaum buruh dan kaum borjuis. Mungkin Ojan ada pandangan lain? Oke. Kalau dari gue sebenarnya mungkin ada kesamaan juga antara Uli dan juga Gorobi. Tapi mungkin kalau gue mau ngaitinnya dengan tiga hal penting gitu. Ada namanya triple P principle. Yang pertama adalah people, planet, dan juga profit. Jadi kalau misalnya kita bilang tentang ini tuh, kita tuh harus balance antara social, environment, terus sama economic. Jadi
tiga hal basic ini yang akan memunculkan namanya sustainable. Jadi keberlanjutan gitu. Jadi kalau misalnya kita fokus ke SDG sekarang gitu, misal Sustainable Development Goals, um, itu untuk ngebangun itu ya udah kita fokus kepada tiga hal itu gitu. Kalau misalnya seandainya kita pengen um, melaksanakan ataupun membentuk keberlanjutan, ya udah kita harus fokus kepada sosialnya juga, kita juga harus fokus kepada alamnya juga, dan juga sektor ekonominya gitu. Kalau misal dibahas tentang sektor alamnya, kita harus juga contribute kalau misal alam nih juga berhak gitu memiliki tempat yang baik, um, memiliki bagian yang cukup besar gitu dalam kehidupan, karena kadang perusahaan nggak terlalu mementingkan yang namanya alam gitu, karena juga di highlight dari Jacob Struggle ini juga tentang alam juga gitu kan, kayak gimana sih caranya kita fokus ke environment gitu, tapi juga kita fokus kepada manusianya itu melalui social tadi gitu. Jadi menurut gue um, udah kita fokus nih ke alam nih, gimana sih caranya bentuk kayak misalnya kita coba untuk perusahaan ini tidak membuang limbahnya sembarangan, kita juga fokus kepada um, penelitian sebelum-sebelumnya, gimana sih kalau misalnya seandainya mau ngebangun perusahaan, di mana sih tempatnya kayak gitu, industrinya di mana gitu, itu penting banget. Terus kalau misalnya sosialnya ya udah, gaji dari karyawan, gaji dari para buruh ini bisa disesuaikan gitu. Mereka juga punya power. Mereka nggak dikasih di bawah UMR. Terus juga mereka UMR-nya memang pas dengan wilayah yang mereka um, sedang tinggali saat ini gitu. Terus juga kalau misalnya sektor ekonomi, tentu bilang perusahaan butuh banget yang namanya keuntungan gitu. Tetap base-nya on profit gitu. Gimana kita cuma bisa base antara social dan environment, tapi ekonomiknya kita lepasin gitu. Jadi kalau dari gue sendiri, ya udah gimana cara bikin perusahaan ini sustain, ya udah kita fokus ke profitnya juga gitu, biar ini bisa jalan. Jadi kalau dari gue kesimpulannya adalah fokus ke triple P tadi, yaitu um, yang gue udah jelasin, people, planet, dan profit. Mungkin kalau dari gue itu sih, um, mungkin ya gue udah di situ. Gue sih setuju ya sama Oke. Ojan tadi, yang gue pengen ngomong sedikit yang tentang profit itu ya. Jadi tuh kalau buruh punya power, kalau punya profit tuh harusnya nggak dikasih ke kaum borjuis atau kaum yang punya kekayaan atau kaum yang punya perusahaan aja, tapi juga dikasih ke kaum buruh juga, yang tanpa kaum buruh mau jadi apa kaum borjuis? Nggak ada yang bekerja di situ, nggak ada yang create value dari produk itu, karena kan yang create value itu kaum buruh, bukan kaum borjuis. Ya itu aja dari gua. Oke, kayaknya udah semakin mendalam apa yang kita diskusiin pada kesempatan kali ini tentang cerita pendek dari Jacob Struggle, berjudul Jacob Struggle, yang relevansinya cukup banyak ya sama apa yang terjadi di dunia ini saat dulu hingga saat sekarang. Mungkin karena sudah cukup banyak juga yang kita bahas dan sudah waktu juga sudah menunjukkan kali ya. Mungkin untuk diskusi hari ini tuh cukup sampai situ aja. Dan sebelum kita tutup, dari teman-teman gue nih, dari Fauzan, dari Robi, mungkin kalian mau ngasih secuil gitu closing statement tentang apa yang udah kita diskusiin pada hari ini. Iya, Mungkin dari Robi dulu bisa. ya jadi emang cerita Jacob Struggle itu bisa dibilang berat ya, karena bahasanya juga banyak, tetapi juga bisa dibilang simple, ceritanya gampang diikuti. Jadi juga menarik banget ya antara perbedaan sistem yang kita pakai ya, yang sekarang kapitalisme atau sosialisme. Jadi emang seru banget ya, sangat bikin lu berpikir nih cerita. Jadi gue rekomen banget nih pada semuanya kalau mau baca tentang cerita Louise Reinser, Jacob Struggle ini, untuk bisa buat kalian lebih terinformasi, atau bisa dibilang kalian bisa lebih woke ya. Oke.
Kalau menurut temen gue nih, si Ojan gimana? Oke, kalau dari gue sih sesuai sama yang gue bilang tadi gitu, environment, social, sama economic itu hal yang menggambarkan gimana sih dalam 10 lembar halaman cerita tentang Jacob Struggle ini udah nunjukin bahwasanya gimana caranya making a sustainable development goals itu memang bisa terwujud gitu. Jadi menurut gue emang dari cerita ini singkat aja udah nggambarin berbagai macam sudut pandang. Tapi yang paling penting adalah cerita ini menggambarkan gimana ada dua orang yang pengen menciptakan sustainable environment, tapi dengan cara yang beda. Tapi dengan 10 halaman itu nggak cukup, makanya perlu podcast seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini yang bakal menjawab permasalahan itu. Kalau dari gue, nggak ada masalah, kapitalisme, sosialisme, dan cara apapun, tapi yang paling penting adalah gimana caranya untuk bikin sustainable environment dan juga kaum buruh punya hidup yang layak. Gitu sih. Oke, thank you buat teman-teman gue, Gerubi dan Fauzan, atas closing statement yang sangat menarik. Untuk sebagai penutup, gue juga ingin meng-highlight semoga perjuangan-perjuangan kaum buruh yang ada di dunia ini, yang masa sekarang, entah masa kemarin, itu sudah balance dan nggak ada kata siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan. Semoga semua ini sudah diatur dan disusun sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Sehingga terciptalah dunia yang cukup balance gitu. Mungkin gitu aja kali ya Maksas podcast kita pada kesempatan kali ini. Emang gak berasa ya waktu kalau misalnya diskusi-diskusi tentang sastra ini, kayak cukup banyak insight-insight yang gue juga dapat dari teman-temanku yang ada di sini. Mungkin itu aja, friend, podcast kita pada malam hari ini. Kalau misalnya ada salah-salah kata, ada salah-salah penyebutan atau salah-salah pendapat, ya mohon dimaklumi, namanya juga manusia dan namanya juga berpendapat, karena dimanapun itu, apapun pendapatnya itu, tidak ada pendapat yang salah selama tidak merugikan orang lain. Sekian dari gue, Uli. Gue Gerubi. Gue Ojan. Bis Peter. Bis Peter. Bye-bye. Bye-bye. Cheers.